Halo semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Nitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu? Saya harapkan semuanya baik-baik saja, sehat selalu, mudah rezeki, dan memiliki anak yang bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang menilai perkembangan ya. Sekarang kita masuk pada anak usia 18 bulan. Jadi bagi Anda yang memiliki anak usia 18 bulan, yuk kita coba untuk belajar bagaimana cara menilai perkembangannya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda para bapak ibu orang tua yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, di-share kepada seluruh orang lain agar mereka juga dapat materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Tentunya untuk menilai perkembangan anak usia 18 bulan, kita butuh perlengkapan, yaitu yang pertama adalah KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan usia 18 bulan. Nanti bisa di-download internet, diklik aja kuesioner pra-screening perkembangan anak usia 18 bulan. Yang kedua butuhnya adalah benda-benda kecil seperti roti atau kismis, bola atau gelas. Ya, ini adalah KPSP anak usia 18 bulan. Ada 10 pertanyaan, ada kolom jawaban ya dan ada kolom jawaban tidak. Kita mulai dengan aspek pertama, yaitu aspek gerakan motorik kasar. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik? Ya, jadi selama minimal 5 detik. Jika anak Anda dapat melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Kita mulai pada berikutnya. Pertanyaan yang kedua hampir sama seperti pertanyaan pertama, yaitu apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan. Tapi kalau pertanyaan pertama tadi 5 detik, maka yang ini waktunya minimal 30 detik atau lebih. Jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Pertanyaan ketiga, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali? Jadi posisi anak awalnya berdiri, kemudian membungkuk untuk mengambil mainan di lantai, lalu kemudian anak berdiri kembali. Jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Pertanyaan keempat adalah, apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? Nah, jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Kita masuk pada aspek yang kedua, adalah aspek motorik halus. Pertanyaan kelima, apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti pada gambar? Jadi yang di garis bawah di sini adalah memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Pertanyaan berikutnya menyangkut pada motorik halus, kemandirian, dan sosialisasi, yaitu jika anak Anda menggelindingkan bola atau jika Anda menggelindingkan bola ke anak, ya, artinya kita sebagai orang tua menggelindingkan bola ke anak, apakah ia menggelindingkan atau melemparkan kembali bola pada Anda? Artinya ada gerakan resiprokal antara Anda dan anak Anda. Jika anak Anda bisa mengembalikannya dengan menggelindingkan atau melemparnya, maka centang pada kolom jawaban ya. Ya, berikutnya aspek yang lebih khusus, personal sosial dan kemandirian. Pertanyaan ketujuh, tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melamba-lambai? Ingat, bertepuk tangan atau melamba-lambai.
Jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Pertanyaan ke-8, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab ya bila ia menunjuk, menarik, atau mengeluarkan suara yang menyenangkan. Misalnya ketika anak melihat gelas yang berisi minuman, apakah anak Anda bisa menunjuknya atau merengek minta atau menarik Anda untuk mengambilnya? Jika anak Anda bisa, maka centang pada kolom jawaban ya. Pertanyaan ke-9 yaitu apakah anak dapat memegang cangkir atau gelas dengan sendiri. Artinya bayi itu bisa memegangnya dengan tangannya sendiri, entah satu tangan atau dua tangan. Dan anak minum dari tempat tersebut tanpa tumpah. Jadi prinsipnya anak memegang cangkir sendiri dan meminumnya tanpa tumpah. Jika anak Anda bisa melakukannya, maka centang pada kolom jawaban ya. Dan pertanyaan terakhir mencakup pada aspek bicara dan bahasa, yaitu pertanyaan ke-10. Apakah anak dapat mengatakan papa ketika memanggil atau melihat ayahnya, atau mengatakan mama jika memanggil atau melihat ibunya? Jawab ya bila anak mengatakan salah satu diantaranya. Artinya prinsipnya anak bisa mengatakan mama jika ia melihat atau memanggil ibunya, dan mengatakan papa jika ia melihat atau memanggil ayahnya. Jika anak Anda bisa salah satu diantaranya, maka centang pada kolom jawaban ya. Nah, setelah itu kita rekap ya, yang jawabannya ada berapa biji, yang jawabannya tidak ada berapa biji. Jika anak Anda bisa menjawab 9 sampai 10, berarti anak Anda perkembangannya sesuai dengan tahapannya. Tetapi jika jumlah jawaban ya ada 7 sampai 8, maka perkembangan anak Anda meragukan. Nanti ulang lagi 1 bulan kemudian. Tetapi jika anak Anda mendapat poin ya 6 ke bawah, maka kemungkinan besar terjadi penyimpangan pada perkembangannya. Saya sarankan untuk ke dokter anak atau ke klinik tumbuh kembang. Silakan mencoba pada anak Anda pada usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Selamat mencoba, salam sehat, dadah.